Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Delesmana, NPM C1B018113. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan perbankan di Indonesia, perkembangan ekonomi, perdagangan, dan lembaga-lembaga keuangan pada zaman penjajahan dan di negara-negara sedang berkembang. Yang pertama adalah perkembangan mula-mula sebelum penjajahan Belanda. Kehidupan perbankan dan lembaga-lembaga keuangan atau pembiayaan mulai sejak VOC beroperasi di bumi Nusantara. VOC di samping fungsinya yang pokok sebagai lembaga perdagangan, juga melaksanakan fungsi lembaga keuangannya sendiri. Banyak fungsinya yang kemudian hari berkembang menjadi fungsi-fungsi yang dijalankan oleh bank-bank umum atau dagang atau bank yang khusus membiayai perkebunan. Yang kedua adalah perkembangan perbankan, kredit, dan sistem pembayaran. Dalam perkembangannya, VOC mengalami kebangkrutan dan selanjutnya pemerintahan Hindia Belanda mengambil alihnya. Pada masa berlakunya sistem mekanisme pasar, masa sistem tanah paksa, maupun pada masa kebijakan penanaman modal asing. Selama periode sistem tanam paksa, serta sebelumnya di mana para petani bekerja secara bebas atas dasar mekanisme paksa, unsur pembiayaan tidak begitu tampak dan sukar dikembangkan. Sebelum pertengahan abad ke-19, perbankan di Hindia Belanda sebagian besar dilakukan oleh The Javanese Bank dan Netherlands Handel, yang merupakan bank resmi yang memberikan kredit uang muka kepada pemborong-pemborong pemerintah. Perkembangan ekspor hasil-hasil perkebunan membutuhkan pembiayaan. Lalu didirikan Bank, Rotterdamse Bank, dan Internation, serta beberapa bank swasta dan dua cabang dari Bank Inggris. Semenjak permulaan abad ke-20, JB mulai menarik diri dari perdagangan umum dan mulai berspesialis menjadi The Bankers Bank, yaitu banknya bank lain. Agar JB berspesialis mengatur keadaan ekonomi, menjaga kestabilan nilai rupiah, dan sebagainya, maka sebaiknya bank ini berspesialis sebagai bank sentral, sehingga JB diambil alih oleh pemerintahan Hindia Belanda. Kredit produktif usaha golongan kecil. Perekonomian kita sejak dahulu didasarkan pada satu usaha kecil. Untuk mengembangkan usaha kecil, sejak pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20, didirikan Algemene Volkskrediet Bank atau bank rakyat yang berbeda tujuannya dari Jabatan Pegadaian yang umumnya memberikan kredit untuk tujuan konsumtif dan meniadakan lintah darat. Tujuan AFB membantu memajukan kegiatan usaha rakyat kecil yang produktif. Yang kedua adalah perkembangan lembaga-lembaga keuangan dan bank sesudah kemerdekaan. Yang pertama adalah lembaga-lembaga perbankan dan perkreditan periode tahun 1960 sampai 1966. Pada awal kemerdekaan, lembaga keuangan dan perbankan masih mewarisi keadaan zaman penjajahan yang didominasi oleh bank-bank swasta milik Belanda dan beberapa bank asing lain. Sesudah itu dilakukan nasionalisasi atas bank-bank tersebut. Hanya satu bank yang bukan merupakan hasil nasionalisasi, yaitu BNI 1946, dan sempat menjadi bank sirkulasi selama pendudukan. JB menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral, NHM menjadi Bank Rakyat Indonesia, Eskopo menjadi Bank Umum Negara. Perkembangan kebijakan ekonomi moneter dan perbankan. Kebijakan dan struktur perkreditan yang kebijakan ekonomi dan pembangunan mengalami perkembangan. Hal ini dapat dibedakan menjadi 3 periode. A. Periode pertama, sejak tahun 1950 sampai dengan 1959. Selama periode pertama, kebijakan ekonomi dan pembangunan banyak bersifat liberal, disertai dengan usaha memperkuat kegiatan ekonomi nasional. Pribumi yang umumnya merupakan golongan ekonomi lemah. B. Periode kedua, sejak tahun 1959 sampai dengan 1965. Periode kedua ditandai oleh etatisme yang tercermin dalam periode sosialisme Indonesia, dengan ciri berupa banyaknya pengaturan dan campuran tangan langsung oleh negara di bidang produksi dan distribusi, termasuk perkreditan. Campur tangan di bidang ekonomi termasuk perkreditan dan moneter menyebabkan penyelewengan dan penyalahgunaan. C. Periode ketiga, sejak tahun 1966 sampai dengan sekarang. Periode Orde Baru sejak tahun 1966 mulai merasionalkan fungsi perbankan secara kebijakan ekonomi dan pembangunan, mempercayakan pada mekanisme pasar dan mendorong efisiensi. Lalu kemudian dilakukan penataan kembali sistem moneter, perbankan, dan perkreditan. Tingkat suku bunga deposito dan pinjaman yang ditentukan sangat rendah dan tidak rasional setelah dinaikkan secara dramatis pada pertengahan tahun 1968. Tindak moneter ini juga merupakan bagian dari program anti-inflasi yang dilancarkan pada waktu itu. Kebijakan penetapan besarnya bagian kredit likuiditas Bank Indonesia untuk selanjutnya merupakan inti kebijakan kredit dan perbankan.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang arsitektur perbankan Indonesia. Basel Core Principle. The Basel Committee on Banking Supervision adalah sebuah komite otoritas pengawas perbankan yang didirikan oleh Gubernur Bank Sentral dari negara G10 pada tahun 1975. Lembaga ini terdiri dari wakil-wakil senior dari otoritas pengawas perbankan dan Bank Sentral dan negara-negara anggota G10. Dan juga telah menjadi cara untuk menguatkan stabilitas keuangan selama bertahun-tahun, baik secara langsung maupun melalui kerjasamanya dengan pengawasan perbankan di seluruh dunia. Komite ini telah menyusun dua jenis dokumen, yaitu dokumen pertama yaitu adalah paket lengkap Core Principle for Efficient Banking Supervision. Yang kedua, kompendium akan diperbarui secara periodik terhadap semua rekomendasi, pedoman dan standar yang telah dikeluarkan oleh Basel Committee sebagai besar saling berkaitan dengan Core Principle. The Basel Core Principle terdiri dari 25 prinsip dasar yang perlu ada bagi terwujudnya sistem pengawasan yang efektif. Prinsip-prinsip tersebut berkat dengan 1. Persyaratan bagi pengawasan perbankan yang efektif, 2. Perizinan dan struktur, 3. Peraturan prinsip kehati-hatian, 4. Metode pengawasan perbankan terus-menerus, yang kelima adalah informasi, yang keenam wewenang formal pengawasan, yang ketujuh adalah pernak lintas negara. Pengertian API. API merupakan suatu kerangka dasar pengembangan sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh untuk rentang waktu 5-10 tahun ke depan. Visi API menciptakan perbankan sehat, kuat dan efisiensi demi kestabilan keuangan dan pertumbuhan. Sistematik arsitektur perbankan Indonesia yang awalnya disusun oleh deregulasi perbankan mulai 1980-an, turun menjadi krisis ekonomi mulai tahun 1997, yang diawali dengan kebutuhan stabilitas keuangan internasional menjadi Basel Community. Upaya penyerahan perbankan nasional Basel Principle tahun 1997 dan terjadilah API. API diturunkan dan menjadi sistem perbankan yang sehat dan efisiensi, kestabilan sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi nasional. 6 pilar API. Sistem perbankan sehat, kuat dan efisiensi guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pilar 1. Struktur perbankan yang sehat. Pilar 2. Sistem pengaturan yang efektif. Pilar 3. Sistem pengawasan independen dan efektif. Pilar 4. Industri perbankan yang kuat. Pilar 5. Infrastruktur pendukung yang mencukupi. Pilar 6. Perlindungan konsumen. Tantangan ke depan, yang pertama adalah pertumbuhan kredit perbankan yang masih rendah, struktur perbankan yang belum optimal, pemenuhan kebutuhan layanan perbankan yang masih kurang, pengawasan bank yang masih perlu ditingkatkan, kapabilitas perbankan yang masih lemah, probabilitas dan efisiensi bank yang tidak mampu bertahan, perlindungan nasabah yang masih harus ditingkatkan, dan kedelapan adalah perkembangan teknologi informasi. Program kegiatan API. Pelaksanaan ke-6 pilar API dijabarkan lebih rinci oleh Bank Indonesia dalam program kegiatan pada rentang waktu 10 tahun 2004 sampai 2013. Program tersebut adalah, yang pertama adalah program penguatan struktur perbankan nasional, program peningkatan kualitas pengaturan perbankan, program peningkatan fungsi pengawasan, keempat adalah program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan, yang kelima adalah program pengembangan infrastruktur perbankan, yang keenam adalah program peningkatan perlindungan nasabah. Tahap-tahap implementasi API. Mengingatkan panjangnya rentang waktu implementasi dan untuk menjaga agar pencapaian target lebih dapat termonitor, program implementasi API dilaksanakan secara bertahap dan dimulai tahun 2004. Yang pertama adalah penguatan struktur perbankan nasional, yang kedua adalah peningkatan kualitas pengaturan perbankan, yang ketiga adalah peningkatan fungsi pengawasan, dan keempat adalah peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan. Dan kelima adalah pengembangan infrastruktur perbankan, peningkatan perlindungan nasabah. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.